Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi pernyataan Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Dalam videonya, dia mengatakan bahwa dia tugasnya berdakwah di gereja dan bahkan ada jemaat yang disyahadatkan di dalam gereja. Bagaimana menurut teman-teman? Bukankah itu luar biasa? Mari kita saksikan video selengkapnya. Menyadarkan mereka itu dalam sifatnya itu bersama-sama atau satu persatu atau seperti Ada yang satu persatu, ada yang bersama-sama. Oh gitu. Tapi kebanyakan di dalam gereja biasanya kita habis ngobrol, saya diundang lalu kita ngobrol bersama para pendetaku yang sangat aku hormati dan cintai, itu ngobrol dialog. Tapi ada jemaat biasanya, karena biasanya dialog di gereja itu dilakukan setelah ibadah kebaktian jam 5 sore. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk? Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Saya masjid hanya beberapa saja. Okay. Kalau tidak diajak Ustaz Tony, saya tidak masuk. Oke. Saya ini diberikan Allah izin untuk mengetahui tentang Bible. Maksudnya adalah supaya saya bisa kabarkan ini kepada saudaraku yang percaya Bible. Di mana tempatnya? Kalau untuk di masjid, ya mereka yang belajar kitab kuning, yang belajar Al-Quran dan hadis. Saya baru belajar kepada Ustadz Fauzi, Ustadz Kamil di Masjid Nusa Kelapa, Ustadz Anwar Sujana. Saya belajar kepada mereka. Dan saya bukan ahlinya di bidang Al-Quran. Itu saya harus tahu diri. Saya tidak bawa-bawa itu. Jadi ladang mungkin insya Allah. Kita baru saksikan bagaimana pengakuan Bang Kay, di mana dia berdakwah bukan di masjid tapi di gereja dan mensyahadatkan jemaat gereja di dalam gereja. Seperti biasa, Bang Kay mah bebas. Segala sesuatu yang fantastis dia akan katakan, sehingga membuat saudara muslim takjub dengan dia. Teman-teman lihat aja ciri-ciri dari kesaksian para mualaf yang heboh. Ada yang bilang anak kardinal, meski kardinal tidak punya istri. Ada yang bilang lulusan Vatikan, ada juga lulusan Israel. Pokoknya, latar belakang yang fantastis, agar para pendengar takjub. Seperti kesaksian Bang Kay ini, di mana dia berdakwah dalam gereja, dan mensyahadatkan orang juga dalam gereja. Seperti kesaksian berikut ini. Pokoknya di mana-mana tempat yang kekristenannya hebat itu, saya senang kalau diundang ke sana. Saya lebih senang untuk berbicara di depan jemaat gereja. Kenapa? Karena paling tidak saya punya harapan, ya Allah, ada satu atau dua orang di dalam gereja ini yang Engkau mau syahadatkan. Pekanbaru di dalam gereja, Pelaju di dalam gereja, Bandung Maranatha depan Gedung Sate di dalam gereja, Bogor kemarin di dalam gereja, Salatiga depan Satya Wacana, gereja itu. Magelang, gereja itu. Sleman, Piungan, di dalam gereja itu. Yogyakarta, di dalam gereja itu. Tomohon, di dalam gereja itu. Kalau saudaraku pernah merasakan itu, walaupun uang cuma 4.000 rupiah, tapi kau bisa sampai di satu kota namanya Dallas, Texas, Plano. Jadi Ustadz lagi di Hollywood, Ustadz di Hollywood, waktu itu ada di Ustadz Tababan lagi di Hollywood, saya di Plano. Jadi Ustadz keliling dan saya dapat jatah keliling 4 kota. Ustadz Nababan. Dan itu di dalam gereja, syahadat. Bagaimana teman-teman, percaya gak dengan kibulan Bang Kay ini? Bayangkan ada pendeta mengundang Bang Kay berdakwah di hadapan jemaat dan membiarkan jemaatnya pindah agama juga di dalam gereja. Pertanyaan kita adalah, mungkinkah seorang gembala akan melakukan hal tersebut? Membiarkan serigala datang ke kandangnya? Mungkin pendetanya belum baca ayat ini. Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jika pendeta membiarkan orang memberitakan bahwa Yesus tidak mati dan bangkit di dalam gereja, artinya pendeta tersebut sudah membawa kutuk pada jemaat. Tentunya tidak ada pendeta yang akan membiarkan jemaatnya disesatkan. Teman-teman percaya tidak, kalau saya katakan bahwa saya sudah membaptis banyak orang muslim setelah berdiskusi agama dalam masjid. Tentu teman-teman yang waras akan mengatakan itu bohong besar, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Mari kita dengarkan pendapat pendeta yang direkomendasikan Bang Kay. Siapa lagi? Melatok.
itu. Ikutin Melato. Dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 5 ya. Dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah bayangkan, manusia mana yang lebih tua dari dunia? Si Kainama ini ngawur. Makanya kalau dia bilang dia mantan pendeta, pendeta setan dari mana lu? Saya paling darah tinggi orang-orang begini. Karena bodoh dipakai setan, tapi sok berkoar-koar begitu. Jadi, ya memang menurut saya dia tidak mengerti Alkitab. Makanya saya ulang-ulang tanggapi dia, saya bilang, Anda itu mu'alaf kan? Ya sudah belajar Al-Quran. Semakin kau omong Alkitab, nanti semakin banyak orang percaya Yesus. Karena omonganmu itu ngawur dan kami bantah seperti sekarang ini. Jelas itu. Tidak paham apa-apa tentang cara menafsirkan Alkitab. Lalu berkoar-koar bilang, sekolah di Israel lah, kata dia. Melato. Jago itu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangke. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saya ini dipukul orang sampai sudah mau mati. This close to be death. Gitu. Deket mati itu udah saya udah. Dan buat saya asik-asik aja. 6 jahitan, ya kan? 6 jahitan, lalu 4 jahitan. Ini sudah tidak ada lagi tulang. Di sebelah sini 3, di sebelah sini 2. Asik, kita bisa main hitung-hitung. 3 tambah 2, 5. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa pukulan softball itu keras. Jangan kau main-main dengan pukulan softball lalu kau pukul temanmu dengan pukulan softball. Bat softball itu keras. Dia bisa hancurkan ini si hitam ini dari atas sampai bawah karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Begini saudaraku, Islam itu mahal. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.